Matius pasal 23. 10 butir ragi orang Farisi. Ayat 1, kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak itu, dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, duduk di kursi Musa. Sebab itu, apa saja yang mereka katakan kepadamu untuk dituruti, turuti dan lakukanlah, tetapi jangan kamu lakukan seperti perbuatannya, karena mereka bicara tetapi tidak melakukan. Karena mereka mengikatkan beban yang berat dan sukar dipikul, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menggerakkannya dengan salah satu jarinya. Tetapi semua perbuatannya, dilakukannya supaya dilihat oleh manusia, pengikat sembahyang dilebarkan, dan pinggiran jubahnya dipanjangkan. Mereka menyukai tempat yang terhormat dalam pesta, dan tempat-tempat utama dalam sinagoga. Dan suka disapa di pasar, juga suka dipanggil Rabi, Rabi. Tetapi janganlah kamu dipanggil Rabi, karena satu saja gurumu yaitu Kristus, dan kamu semua adalah bersaudara. Janganlah memanggil seorang pun di atas bumi ini sebagai Bapamu, karena satu saja Bapamu, yaitu yang ada di dalam surga. Juga jangan kamu dipanggil guru, karena satu saja gurumu, yaitu Kristus. Tetapi ia yang terbesar di antaramu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan dirinya sendiri, akan ditinggikan. 8 celaka orang Farisi. Ayat 13. Tetapi celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga bagi manusia, karena kamu sendiri tidak masuk, dan kamu menghalangi mereka yang hendak masuk ke dalamnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu menelan rumah janda-janda, dan berpura-pura membuat suatu doa yang panjang. Oleh karena itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih besar. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu mengelilingi daratan dan lautan untuk membawa seseorang masuk agama, dan sesudah kamu melakukannya, kamu membuatnya menjadi putra neraka 2 kali ganda lebih daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, pemimpin yang buta, yang berkata, siapa saja yang bersumpah demi bait Allah, tidak apa-apa, tetapi siapa saja yang bersumpah demi emas bait Allah, ia terikat. Hai orang bodoh dan buta, karena manakah yang lebih besar, emasnya, atau bait Allah yang menguduskan emas itu? Dan barang siapa bersumpah demi mezbah, tidak apa-apa, tetapi barang siapa bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, ia terikat. Hai orang bodoh dan buta, karena manakah yang lebih besar, persembahan itu, atau mezbah yang menyucikan persembahan itu? Sebab itu barang siapa yang bersumpah demi tempat kurban, bersumpah demi itu, dan demi segala sesuatu yang ada di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait Allah, bersumpah demi itu, dan demi dia yang tinggal di dalam bait itu. Dan barang siapa bersumpah demi surga, bersumpah demi tahta Allah, dan demi dia yang duduk di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu membayar persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, tetapi kamu meninggalkan bagian-bagian penting dari hukum Taurat, juga keadilan, dan kemurahan, dan iman. Ini wajib dilakukan, dan yang lainnya jangan dibiarkan tidak dilakukan. Hai pemimpin yang buta, yang menjaring nyamuk, tetapi menelan unta. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan pemerasan, dan hal-hal yang keterlaluan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu bagian dalam dari cawan dan pinggan, supaya bagian luarnya menjadi bersih juga. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu seumpama kubur yang bersapu kapur, sungguh pun tampak indah dari luar, tetapi di dalamnya penuh tulang-tulang orang mati, dan segala kenajisan.
Begitulah juga kamu, dari luar kelihatan benar kepada orang-orang, tetapi di dalam itu penuh dengan kemunafikan dan kefasikan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena kamu membangun kubur nabi-nabi, dan menghiasi makam orang benar. Lalu berkata, jika kami hidup pada zaman nenek moyang kami tidak akan mengambil bagian dengan mereka dalam darah nabi-nabi. Sebab itu kamu adalah saksi terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu adalah putra-putra dari pembunuh nabi-nabi itu. Kamulah yang memenuhi ukuran dosa nenek moyangmu itu. Hai ular dan benih ular beludak, bagaimanakah kamu dapat melarikan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijak, dan ahli Taurat, beberapa dari antara mereka akan kamu bunuh dan salibkan, dan beberapa dari antara mereka kamu cambuk di sinagoga-sinagogamu, serta menganiayanya dari kota ke kota. Supaya tertanggunglah atasmu segala darah orang benar, yang tertumpah di atas bumi, yaitu mulai dari darah Habel yang benar, sampai kepada darah Zakaria putra Barakia, yang telah kamu bunuh di antara bait Allah dan mezbah. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa segala perkara ini akan datang ke atas generasi ini. Nasib Yerusalem dan bait Allah. Ayat 37. Hai Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi, dan yang merajam orang yang disuruhkan kepadamu, berapa banyak kali aku ingin menghimpunkan anak-anakmu, seperti seekor induk ayam menghimpunkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi tiada kamu mau. Lihatlah, rumahmu akan ditinggalkan sunyi senyap bagimu. Karena aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, terpujilah Dia, yang datang di dalam nama Tuhan.